Halo, halo, halo. Salam jumpa. Bagaimana keadaan kalian? Sehat bukan? Untuk pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang transformasi. Utamanya yang kita bahas tentang refleksi atau pencerminan, begitu ya. Baik, kita beranjak ke pengertian refleksi dulu. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Kalian tahu cermin, tiap hari kalian akan bercermin. Bagaimana sifat bercermin? Ya, ini contohnya. Jika yang garis merah itu adalah bendanya, maka garis biru itu adalah bayangannya. Sebagai cermin tentunya di situ adalah sumbu Y. Kalian perhatikan yang benda yang atas, titik yang atas ini jaraknya 2 kotak dari cermin, maka bayangannya pun jaraknya juga 2 kotak dari cermin, begitu ya. Bagaimana dengan yang bawah? Kalau yang bawah ini menjauh dari cermin, berapa ini jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, maka bayangannya juga 1, 2, 3, 4, 5, begitu ya. Sumbu Y sebagai cermin. Demikian pula kalau kita bercermin, jika kita bercermin tangan kanan yang mengepal dan mengangkatnya seperti ini, maka di cermin tentunya tangan apa yang mengepal? Tangan kanan? Bukan, justru malah tangan kiri. Bayangannya akan ikut mengepal, begitu ya. Itu adalah sifat bayangan cermin. Kemudian begini, untuk berikutnya, yang sebagai cermin adalah sumbu X nih, yang horizontal. Kalau yang merah adalah bendanya, kalian lihat mendekat, maka di sini juga ikut mendekat yang atas. Kalau sini menjauh, sana juga ikut menjauh, begitu ya. Jaraknya sama ya, 2 kotak, 1, 2, maka di sini juga 1, 2. Yang di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka yang di bawah juga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, begitu ya. Begitu. Itu sifat-sifat dari refleksi. Baik, sekarang kita beranjak ke cara penyelesaian. Cara penyelesaian untuk refleksi ada 2 cara, yaitu yang pertama bisa menggunakan dengan cara gambar koordinat kartesius. Jadi kita akan menggambarnya pada koordinat kartesius pada kertas berpetak atau kertas kotak-kotak biasanya kalian kenal. Atau yang kedua, kita menggunakan rumus, begitu. Rumusnya ini ya. Jika titik P itu koordinatnya adalah X, Y, ingat yang di depan adalah absis, yang di belakang adalah ordinat, maka jika dicerminkan banyak macamnya semacam ini, maka hasil bayangan dari titik P disimbolkan dengan P aksen ya, maka hasilnya seperti ini ya. Pada pertemuan kita kali ini tidak akan kita bahas kita semuanya ya, kita cukup sampai di sini, sampai di Y sama dengan negatif X, itu pencerminannya yang sebagai cermin itu ya. Baik, kita lanjutkan lebih dulu ya. Simbol refleksi. Ada sebuah titik P dengan absis A dan ordinat B, di mana ada simbol M di sini. Sumbu X akan menjadikan bayangan P aksen, bayangan P kita tulis P aksen, titik koordinatnya adalah
A aksen bayangan dari A dan B aksen bayangan dari B, gitu ya. M di sini artinya adalah mirror, yang artinya cermin, begitu. Jadi yang sebagai cermin di sini adalah sumbu X, ya, artinya sebagai cermin adalah sumbu X. Jika kalian menjumpai semacam ini, mirror sumbu Y, artinya yang sebagai cermin adalah sumbu Y, gitu ya. Berikutnya kalau kalian menjumpai seperti ini, M, durung buka 0,0, artinya yang sebagai cermin adalah titik pangkal. Nah ini bedanya, ini tadi garis yang sebagai cermin, ini juga garis, yang di sini yang sebagai cermin adalah titik, ya, titik pangkal 0,0. jadi titik temu antara sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Berikutnya kalau kalian menjumpai semacam ini, M sama dengan Y, M, Y sama dengan X, artinya yang sebagai garis adalah garis, yang sebagai cermin, maaf, yang sebagai cermin adalah garis Y sama dengan X, begitu ya. Kemudian cermin yang berikutnya akan kita bahas kali ini adalah Y sama dengan negatif X, ini cerminnya. Jadi kita bahas hanya 5 ya untuk refleksi kali ini. Baik, kita perdalam belajar kita hari ini. Contoh untuk gambar pada koordinat kartesius. Contoh soal, tentukan bayangan titik A 3,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Ingat, dicerminkan terhadap sumbu X, berarti yang menjadi cermin adalah sumbu X, ya. Ini sumbu X ya kan, ya, sumbu X nya ini yang sebagai cermin di sini. Maka kita menentukan dulu titik koordinatnya A 3,5, 3 ini adalah X, ya, cari 1, 2, 3 ini 3, kemudian Y nya 5, berarti Y nya 5, titik temunya di sini ya, ya. Nah di situ titik temunya, maka di situ adalah koordinat titik A 3,5. kemudian jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka ini sumbu X nya. Kalau cerminnya di bawah, bayangannya di mana? Tentu kalau cerminnya ya bayangannya di belakang cermin, pasti di sana nantinya, begitu ya. Ya, itu kalau itu sebagai cerminnya ya. Nah jaraknya harus sama. Ingat jaraknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini. Nah di situ bayangannya. Jadi bayangannya di situ koordinatnya berapa? 3 untuk yang X, ya, negatif 5 untuk yang Y. Nah begitu. Mudah bukan? Ingat, itu yang menjadi cermin adalah sumbu X. Sekarang bagaimana jika yang menjadi cermin adalah sumbu Y? Ya, yang menjadi cermin adalah sumbu Y. Ini kita gosok dulu ya. Ya, yang menjadi cermin bagaimana seandainya sumbu Y? Nah, itu sumbu Y sebagai cermin. Maka bayangannya di mana? Maka bayangan dia ada di sebelah sini. Bayangannya di sini tentunya. Kita hitung berapa? 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3. Nah, nanti di sini. Ya, itu dia. Ya, tidak akan mungkin di bawah karena cerminnya di sini, mesti di belakangnya cermin. Berapa koordinatnya? Kita lihat X-nya, lurusnya negatif 3, sana 5. Nah itu bayangan dari titik A jika cerminnya adalah sumbu Y. Sekarang bagaimana jika cerminnya adalah titik pangkal? Di mana lihat titik pangkal? 0,0, ada titik temu antara sumbu E dan sumbu Y, berarti di sini. Ya,
itu yang warna biru, titik pangkal 0,0 di situ ya. Maka di mana bayangannya? Bayangannya kita tarik garis. Nah, ke situ. Lihat ini. Turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 ke kiri, 1, 2, 3. Turun 5 ke kiri, 3. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 ke kiri, 3. 1, 2, 3. Oh, berarti di sini. Iya. Nah, di situ. Berapa koordinatnya? Kita luruskan X dulu. Negatif 3, negatif 5. Iya, baik. Jadi bayangan titik A adalah negatif 3, negatif 5. Gimana? Sampai di sini ada kesulitan? Japri WA nanti kalau kesulitan, atau diulang lagi videonya ya. Baik, sekarang yang bagaimana jika yang keempat? Cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Di mana garis Y sama dengan X? Garis Y sama dengan X itu di sini. Kenapa kok Y sama dengan X? Lihat ini. Jika Y-nya 1, maka X-nya 1 ya. Ya. Ini di temunya. Y-nya 2, 2, Y-nya 3, 3 dan seterusnya. Y-nya negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3, X-nya negatif 3, seterusnya begitu ya. Disinilah letaknya ya, bayangannya ya, jaraknya ingat harus siku-siku ya. Iya. Nah, koordinatnya di situ kita lihat 5, 3 gitu ya. Paham? Kurang satu lagi kita melakukannya. Bagaimana jika cerminnya adalah Y sama dengan negatif X? Gimana garis Y sama dengan negatif X? Garisnya di situ ya. Nah, ini sebagai cerminnya di sini ya. Kalaunya ini di situ, siku-sikunya bagaimana? Tentu siku-sikunya ditarik garis lurus ke sana 90 derajat ya. Pasti bayangannya ada di sebelah sini ya, nggak mungkin di sebelah sana ya. Ini cerminnya berarti di sebelah sini. Kita lihat ya, di situ, di sini ya. Artinya berapa di sini? Negatif 5, negatif 3. Kita lihat benarkah di situ? Negatif 5, negatif 3 ya. Begitu anak-anak. Cara pertama yaitu cara gambar menggunakan koordinat kartesius. Nah, sekarang bagaimana dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus? Kita buat contoh soal yang seperti tadi ya. Titik A nya adalah 3,5 begitu ya. Nah, lalu rumusnya, soalnya bagaimana dulu? Soalnya jika dicerminkan dengan sumbu X, ini kita lihat dicerminkan dengan sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya, negatif Y. Nah, kita lihat dulu, itu jawabnya. Lihat, yang Y-nya negatif, X-nya tetap 3, Y-nya negatif. Nah, kita lihat dalam waktu kita mengerjakan koordinat kartesius tadi, kita lihat itu titiknya kan ya, cerminnya adalah X, iya, maka bayangannya adalah 3, negatif 5. Nah, mudah bukan? Iya, asalkan kita hafal rumusnya, kita akan lebih cepat untuk mengerjakan. Contoh satu lagi, soal berikutnya ya, soal nomor 2, yang sumbu Y sebagai cermin ya. Sumbu Y sebagai cermin, maka yang berubah adalah X-nya. Y-nya tetap ya. Kalau Y-nya tetap, berarti yang belakang 5, yang depan ini positif, jadi negatif. Berarti negatif 3,5. Ya, betul. Kita cek pada gambar. Y sebagai cermin.
Nah, titik koordinatnya negatif 3,5. Bagaimana? Cepatan dengan menggunakan rumus ya. Contoh yang ketiga, kita tidak mau ya, kita lihat lagi pada cerminnya pada titik pangkal. Rumusnya yang nomor 3 di sini. Maka yang berubah X-nya berubah, Y-nya berubah sekarang. Kalau tadi 1 ya, kebalikan ya. Sumbu X yang berubah Y-nya, sumbu Y yang berubah adalah X-nya. Sekarang titik pangkal yang berubah dua-duanya. Kalau di sini positif semua, maka yang berubah adalah dua-duanya. Jadi jawabnya iya, negatif 3, negatif 5. Iya. Ya, kita cek pada garis bilangan, pada garis bidang koordinat ya. Titik pangkalnya di situ. Maka jaraknya iya, negatif 3, negatif 5. Begitu ya. Kurang 2 lagi kita kerjakan ya. Contoh yang berikutnya, contoh yang keempat. Bagaimana jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X ini? Y sama dengan X dibalik, ternyata dipindah, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Nah, sekarang kalau begitu gimana kalau seperti ini? Kita ingat X itu yang depan, Y itu yang belakang. Tinggal balik, berarti bayangan dari A aksen 5,3 dibalik saja. Iya, 5,3. Kita cek coba pada bidang koordinat, titiknya itu ya, cerminnya itu. Oke, berapa koordinatnya? 5,3. Nah, sama bukan? Iya. Contoh terakhir sekarang, bagaimana cerminnya jika cerminnya Y sama dengan negatif X? Kita lihat negatif X dibalik ada negatifnya semua, dibalik ada negatifnya semua. Ingat lagi, depan X belakang Y, dibalik ada negatifnya semua, berarti iya, negatif 5, negatif 3. Iya, begitu ya, mudah bukan? Kita cek. Baik, kita cek tuh, maka hasilnya iya, negatif 5, negatif 3. Mudah bukan? Iya, kalau kita menghafalkan rumusnya, kita hafal rumusnya, kita mengerjakannya akan mudah. Begitu ya. Ada masalah? Saya pikir tidak ada masalah. Lalu bagaimana jika sekarang umpamanya contoh dari tadi kok positif ya, kalau negatif bagaimana? Umpamanya ada A itu adalah negatif 3,5 ya. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, jawabnya berapa? Maka jawabnya ingat, tadi dibalik ya. Tadi dibalik ya. Dibalik berarti 5,3. Dibalik, tandanya negatif, ini positif, jadi negatif. Ini negatif, dibalik menjadi positif. Sudah, jawabnya ini. Mudah bukan? Iya, saya pikir tidak ada masalah ya tentang ini. Saya kira itu anak-anak. Kita lanjutkan. Baik, kita sudah sampai pada latihan soal ya. Ini latihan soalnya, ada 6 soal yang perlu kalian kerjakan ya. Dan 6 soal yang perlu kalian kerjakan, khusus untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk mengeceknya supaya kalian lancar, kerjakan dengan menggunakan 2 cara ya, yaitu dengan menggunakan menggambar di koordinat kartesius dan berikutnya menggunakan rumus, begitu ya, agar kalian yakin jawaban kalian benar atau tidak ya.
Jadi yang pertama kerjakan menggunakan gambar, lalu berikutnya kerjakan menggunakan rumus, lalu dicocokkan bener apa enggak, begitu ya. Yang nomor 6 di sini kerjakan dengan menggunakan rumus saja. Nomor 6 kalian perhatikan, ada garis titik F negatif 8,4 dicerminkan terhadap titik pangkal bayangannya ini, kemudian dicerminkan lagi terhadap cermin Y sama dengan X ya. Nanti ketemu hasilnya kan, hasilnya berapa di sini. Nah, hasilnya ini kemudian dijumlah. Berapa ketemu penjumlahannya? Ya, temukan dulu ya, ini angkanya siapa-siapa dari bayangan itu. Kemudian ini temukan dulu dari bayangannya ini. Dilanjutkan ya. Cerminnya berubah tapi dari titik pangkal cermin pertama ketemu bayangan ini dicerminkan lagi terhadap cermin ini, ketemulah ini ya. Ini lalu hasilnya dijumlah ya, ketemu berapa. Itu yang nomor 6. Saya yakin Pak Andre yakin kalian pasti bisa. Berjuang terus agar bisa ya. Begitu. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Bagikan video ini untuk membantu teman kalian agar teman kalian lebih baik ya. Jangan lupa like. Kalau yang belum subscribe, segera subscribe. Dan tak kalah pentingnya, share video ini kepada teman kalian, sahabat belajar. Bye bye.